Sesi pertama telah kita ikuti. Kemudian kita lanjutkan ke sesi berikutnya, dan pertanyaan pertama yang akan dijawab insya Allah dari 0813918669. Beliau menanyakan, saya pernah meminjam uang di bank yang menerapkan sistem bagi hasil. Akan tetapi setiap bulannya pihak bank meminta bagian sebesar 1,5% dari jumlah uang yang saya pinjam dari bank tersebut, dan bukan dari keuntungan usaha yang saya usahakan. Apakah hal itu termasuk ke dalam riba? Sekali lagi, saya pernah meminjam uang di bank yang menerapkan sistem bagi hasil. Akan tetapi setiap bulannya pihak bank meminta bagian sebesar 1,5% dari jumlah uang yang saya pinjam dari bank tersebut, dan bukan dari keuntungan usaha yang saya usahakan. Apakah hal itu termasuk ke dalam riba? Kepada Ustaz Saifuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi hasil atau yang disebut dalam bahasa dalam syariat Islam disebut dengan al-mudharabah. Ini adalah merupakan bentuk ta'amul, bentuk upaya untuk saling berhubungan, untuk saling kerjasama yang diperbolehkan. Bentuk kerjasama yang diperbolehkan, bahkan ada ijma' para ulama tentang diperbolehkannya usaha untuk bagi hasil. Dan ini terjadi di zaman Nabi SAW. Dan tidak ada para sahabat yang menyelisih masalah ini. Terjadi di zaman Nabi dan Nabi membolehkannya. Begitu pula diriwayatkan dari hari ini sebagaimana diriwayatkan dari para sahabat, seperti diriwayatkan oleh sahabat Umar, sahabat Utsman, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud dan yang selain mereka radhiyallahu anhum ajma'in, dan tidak ada yang menyelisih di antara para sahabat tentang diperbolehkannya usaha bagi hasil. Dan hikmah tentang diperbolehkannya usaha bagi hasil karena memang manusia membutuhkannya. Manusia membutuhkan yang demikian ini, karena uang itu tidak akan bisa berkembang kalau tidak diupayakan untuk bisa diusahakan. Uang itu akan tetap dalam nilainya, tidak akan bisa bertambah kecuali dengan dibuat perdagangan atau digunakan untuk suatu usaha. Sehingga orang yang memiliki uang namun bisa menjalankan uang tersebut untuk suatu usaha, maka dia bisa meminta orang lain untuk menjalankan usaha dengan uang dia, dan kemudian keuntungannya dibagi. Sehingga asalnya bagi hasil diperbolehkan. Namun tentu saja yang dibagi adalah keuntungannya. Yang dibagi adalah keuntungan dari usaha tersebut, bukan modalnya. Karena modalnya adalah milik si pemilik modal. Modalnya adalah miliknya si pemilik uang. Sementara yang berhak untuk diambil oleh yang mengusahakan uangnya adalah dari keuntungan yang datang dari usaha tersebut, kemudian dibagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Dan di sini diupayakan dengan persentase, Yang lebih hati-hati adalah dengan persentase supaya tidak terjatuh kepada riba, yaitu keuntungan dari usaha tersebut dibagi apakah setiap bulannya, ataukah setiap 2 bulannya, ataukah setiap tahunnya. Keuntungannya dihitung, kemudian dibagi dengan persentase yang telah disepakati. Misalnya si pemilik modal itu
40%, kemudian yang mengusahakan modal tersebut 60%. Nah, atau terserah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak. Yang seperti ini diperbolehkan. Adapun yang ditanyakan oleh penanya bahwa dia meminjam uang dari bank yang kemudian mau dikatakan hasil bagi, kemudian ternyata yang diambil adalah persentase dari pinjamannya, maka ini adalah riba. Yang seperti ini adalah ada riba. Nah, meskipun diberi nama bagi hasil, meskipun mungkin diberi nama mudharabah, namun hakikatnya itu adalah ada riba, karena dia telah mengambil meskipun dengan persentase, tapi dari uang yang tetap, ya, bukan dari keuntungannya. Adapun bagi hasil itu diambil dari keuntungannya, sehingga pendapatannya atau keuntungannya kalau pas lagi banyak dia dapat banyak, kalau pas lagi sedikit dia pun mendapatkan sedikit. Sehingga apa yang dilakukan oleh penanya dengan cara yang seperti itu, ini adalah riba dan bukan bagi hasil. Karena bagi hasil itu diambil dari keuntungannya. Nah, sebagaimana hal ini diterangkan dalam kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang masalah bagi hasil. Nah, wallahu taala a'lam bishawab.